Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Bilkis di KRO dengan NIM 2404010202023 dari kelas IFD 41. Di sini saya akan mempresentasikan eh apa namanya? hasil implementasi hasil implementasi artificial intelligence, yaitu bagian dari kecerdasan komputasional menggunakan artificial neural network atau jaringan syaraf, di mana implementasi ANN untuk mendeteksi resiko demensi Alzheimer. Hal ini eh, dilakukan untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester soal kedua dari mata kuliah kecerdasan komputasional yang diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM.Com. Baik, di sini saya mengambil data, yaitu adalah demensi Alzheimer, di mana krisis demensia secara global ini menurut WHO di 2025 adalah 55 juta eh, penduduk di dunia itu menderita demensia. Nah, 60-70% ini dengan kasus Alzheimer. Karena demensia itu ada banyak. Ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskular, dan lain sebagainya. Sedangkan 60-70% sendiri itu adalah kasus Alzheimer. Lalu, penambahan kasus baru atau per tahunnya itu adalah sekitar 10 juta lansia. Di mana, kalau berdasarkan data dari dari US, United States, itu adalah kurang lebih 7 juta usia 65 tahun ke atas merupakan senior dengan demensia Alzheimer. Nah, tantangan konvensional ini adalah kita membutuhkan waktu lama dan biaya sangat tinggi untuk melakukan MRI atau PET scan untuk menentukan apakah lansia tersebut menderita demensia Alzheimer atau tidak. Lalu sangat bergantung pada ketersediaan tenaga medis dan juga spesialis, serta evaluasi riwayat kesehatan dilakukan secara manual. Nah, solusi kecerdasan dari kecerdasan komputasional ini memanfaatkan Artificial Neural Network atau ANN itu untuk memodelkan hubungan nonlinear kompleks dari variabel klinis dan juga menyediakan alat deteksi dini yang cepat, efisien, dan juga hemat waktu. Yang dimana sejauh ini pemeriksaan yang sangat mudah itu adalah MMSE. Nah, di sini untuk data yang saya dapatkan itu adalah Alzheimer Prediction Dataset, di mana datanya itu saya dapat juga dari Kaggle. Di sini ada 54 fitur rekam medis sebagai inputan prediksi. Itu ada demografi genetiknya, ada kondisi kesehatan klinis, ada pola dan gaya hidup, dan juga ada faktor lingkungan dan sosial. Di mana kalau untuk ANN ini tidak bisa membaca karakter atau objek, jadi harus membacanya itu adalah angka. Di mana saat pemodelan kita melakukan perubahan, yaitu dari mana awalnya adalah objek menjadi eh, data angka, baik itu integer dan lainnya, di mana dilabelkan 0 itu tidak dan 1 itu adalah iya. Di sini ada pipeline transformasi data mentahnya. Dari step pertama kita adalah data cleaning, di mana menghapus data yang tidak lengkap menggunakan drop NA, di mana 74.283 ini baris dataset bersih siap olah. Lalu step keduanya adalah kita encoding variabel, di mana targetnya adalah label encoder dan kategorikalnya adalah one hot encoding. Terdapat 64 fitur operasional. Lalu, step ketiga kita adalah data splitting, di mana 80% latihan dan 20% merupakan data uji. Lalu, step keempat adalah normalisasi atau scaling. Di sini adalah scaling dilakukan setelah splitting untuk mencegah data leakage atau absolute. Di sini adalah arsitektur jaringan saraf tiruan, di mana terdapat beberapa layer. Layer 0 atau input layer itu menerima inputan 54 fitur one hot. Lalu layer pertama dengan hidden layer 1 itu adalah 64 neuron, di mana aktivasi ReLU itu mencegah vanishing gradientnya.
Lalu layer keduanya itu kita menggunakan 32 neuron dan level kedua menggunakan 32 neuron dan level ketiga kita menggunakan satu neuron dengan aktivasinya itu menggunakan sigmoid. Jadi probabilitas klasifikasi biner. Baik, di sini konfigurasi, optimasi, dan mekanisme anti-overfitting. Di mana hyperparameter intinya itu adalah yang pertama adalah optimizer menggunakan ADAM atau Adaptive Moment Estimation, konvergensi stabil. Lalu loss functionnya binary cross entropy, ada batch size-nya 32 data per batch, lalu epoch-nya itu maksimal 100. Mekanisme release stopping ini memonitoring file loss dengan kesabaran patient 5 epoch, di mana di 13 ini epoch menghentikan eksekusi gitu. Insight ya, model menghentikan eksekusi secara otomatis pada epoch ke-13 merestorasi bobot terbaik konvergensi cepat tercapai tanpa menghafal data atau menghindari overfitting. Baik, di sini adalah hasil evaluasi model pada data uji, di mana 72% itu akurasi keseluruhan. Lalu hasil 0,71 adalah balance akurasi dan 0,53 ini adalah testing loss-nya. Sehingga kelas tidak Alzheimer mayoritas itu precision-nya dari 0,76, recall 0,77, dan F1 score-nya dari 0,76. Performa ini sudah cukup baik, namun model sangat andal, namun model ini belum bisa dikatakan sempurna seperti itu. Lalu kelas Alzheimer minoritasnya adalah precision-nya ada di 0,67, recall di 0,64, dan F1 score ada di 0,66. Sehingga di sini kurang lebih ada 0,44 korelasi moderatnya dari MCC. Di sini adalah analisis confusion matriksnya dan implikasi klinis. True negatifnya itu ada 6.732 data sehat diprediksi tepat. Lalu ada true positifnya 3.959 data Alzheimer terdeteksi tepat. Lalu untuk false positif ada 1.982 ini alarm palsu atau risiko moderat dan false negatifnya 2.184 Alzheimer diprediksi sehat. 35% pasien ini terlewat sensitif model terhadap kelas positif hanya 0,4. Secara klinis, false negatif adalah kegagalan sistematik yang fatal. Sebanyak 2.184 pasien kehilangan peluang krusial untuk intervensi dini. Baik, di sini adalah analisis konvergensi dan kurva pembelajaran, di mana di sini ada kurva akurasi. Dan juga di sini ada kurva loss-nya. Di mana di sini dilihat kurva analisis kurva akurasinya itu meningkat kurang lebih ada di 172. Dan untuk kurva loss-nya dia itu kurang lebihnya ada di 153. Di mana insight dari analisis ini adalah jarak antara garis latihan dan validasi sangat tipis. Kombinasi dropout dan early stopping berhasil menstabilkan pembelajaran. Model belajar dapat menghafal, menegaskan bahwa kelemahan sensitivitas VN disebabkan oleh data input bukan kegagalan arsitektur. Bisa disimpulkan bahwa datanya di sini yang kurang sesuai dengan sistem ANN sehingga menghasilkan model yang belum begitu sempurna begitu. Lalu di sini ada akar masalah performa distorsi imbalance kelasnya. Di sini rasionya 1,42 banding 1, di mana tidak Alzheimer ada di 58,6%, Alzheimer ada di 41,4%, sehingga analisis distorsinya. Bias induktif. Ketidakseimbangan moderat ini membuat AI mencari rute dengan kerugian terendah dengan cara memprioritaskan pengenalan karakteristik kelas mayoritas atau pasien sehat. Dampak klinis terukur. Bias ini secara langsung menjadi penyebab tertekannya metric recall atau sensitivitas pasien sakit menjadi hanya 64%. Lalu, rekomendasi resolusi membutuhkan injeksi arsitektur kompensasi di masa depan, seperti pembobotan khusus kayak class-wide atau algoritma oversampling smooth. Di sini adalah komparasi model versus literatur diagnosis global. Model saat ini ada di 72%, sangat kompetitif untuk sistem screening berbasis murni kuesioner medis tanpa pemindaian otak. Lalu rata-rata dokter spesialis klinis manusia itu kurang lebih 77% tanpa alat penunjang MRI. Kesimpulannya, untuk penggunaan data tabular awal tanpa MRI, performa 72% ini adalah kewajaran teknis dan memposisikan model tepat di zona kelayakan alat pre-screening.
Nah, di sini ada limitasi medis dan arsitektural model saat ini. Ada sensitivitas deteksi klinis tingkat kelolosan pasien positif terlalu tinggi. Interaksi nonlinear kompleks mungkin lolos dari deteksi jaringan. Ada distorsi data penelitian. Absennya mekanisme resampling seperti smooth, model memprioritaskan populasi sehat dominan tanpa ada penalti fungsi loss untuk kelas minoritas. Keterbatasan kedalaman di mana arsitektur 64 sampai 32 neuron ini relatif sempit. Threshold klasifikasi default 0,5 belum dituning secara heuristik untuk mendongkrak recall-nya. Sedangkan kesendirian modalitas terpaku murni pada 54 fitur klinikal tabular kuesioner. Model sama sekali tidak memiliki pemahaman struktural otak dari citra medis. Baik. Di sini ada cetak biru optimasi atau rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah kompensasi imbalance, yang dimana modifikasi class weight atau injeksi data sintesis untuk menghukum kesalahan pada kelas minoritas. Lalu yang kedua adalah turning hyper parameter dan threshold. Ini adalah eksekusi grid untuk arsitektur dense layer untuk memodifikasi manual dari decision threshold di bawah 0,5 untuk memaksa penurunan false negatif. Yang ketiga adalah komparasi algoritma ensemble. Ini adalah uji banding dataset dengan arsitektur berbasis pohon. Tingkat lanjut seperti XGBoost atau Random Forest. Itu lebih memungkinkan. Pendekatan multi modalitas. Ini adalah menggabungkan matriks tabular gaya hidup saat ini dengan ekstraksi fitur CNN dari pemindaian medis, MRI atau PET pasien. Nah, kesimpulan secara klinis, model sekuensial ANN berhasil dilatih bebas overfitting akurasi 72% dan sangat presisi mengenali proses pasien sehat di recall 0,77. 0,77. Namun, distorsi kelas mengakibatkan toleransi false negatif yang ekstrem, ada di 35%, membahayakan peluang deteksi penderita Alzheimer. Dalam kondisi saat ini, arsitektur ini belum layak mencari alat diagnostik medis mandiri. Model ini paling ideal diposisikan sebagai filter pre-screening lini pertama untuk mengidentifikasi populasi sehat sekaligus menyaring pasien risiko menengah yang harus segera dirujuk pada pemeriksaan neurocitra MRI oleh dokter ahli. Kurang lebihnya, untuk eh, pemaparan implementasi deteksi awal gangguan kognitif menggunakan ANN cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.